warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya. Baik, SBL Channel kembali lagi menyapa Anda tentunya bersama saya Nanda Ratnasari yang mau bincang luar biasa pada malam hari ini dengan tema Pilkada Serentak yang sehat, sukses, dan bahagia. Ya, luar biasa sekali tema bincang malam hari ini. Tepatnya pada tanggal 9 Desember 2020 kita akan menyelenggarakan atau menghadapi pemilihan bupati dan wakil bupati atau pemilihan wali kota dan wakil wali kota, tepatnya di 8 kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Lampung tentunya. Lalu salah satunya tentunya di Lampung Tengah, ya. Dan bagaimana dan seperti apa sih teknis serta sejauh mana persiapan khususnya di Kabupaten Lampung Tengah? Malam hari ini kita akan bincang tentunya lingkup pilkada tahun 2020, dan malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita tokoh penyelenggara di Kabupaten Lampung Tengah. Di samping saya sudah ada Bapak Irawan Indrajaya SKM. Beliau adalah Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah. Ya, langsung saja kita sapa. Selamat malam. Ya, sehat ya Pak ya? Ya, alhamdulillah sehat. Luar biasa. Masih tetap produktif ya Pak ya walau masa pandemi seperti ini? Insya Allah harus produktif. Produktif sekali. Ya, Pak, bincang pilkada nih masih sengit-sengitnya nih sepertinya. Untuk persiapan sudah sejauh mana nih Pak? Tentunya nanti rekan-rekan SBL yang ada di rumah ingin tahu bagaimana sih keadaan Kabupaten Lampung Tengah, penyelenggaranya, baik persiapannya, lalu seperti apa, dan malam hari ini akan kita bahas seperti Baik. sejauh apa nih Pak? Ada beberapa hal yang dapat saya kemukakan. Iya. Yang pertama terkait dengan persiapan. Iya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah menyelenggarakan seleksi badan ad hoc. Betul. Dari PPK sampai dengan PPS. Kemudian di tengah-tengah perjalanan kita mau melakukan pelantikan PPS, kemudian ada satu pandemi yang itu hegemoni dunia, COVID-19. Mau tidak mau, kemudian berdasarkan peraturan KPU dan keputusan, salah satu keputusan dari rapat dengar pendapat antara pemerintah, KPU RI, Bawaslu, dan DKPP, beberapa kegiatan di stop. Nah, ketika beberapa kegiatan di stop, kita stagnasi, stop, kemudian kita stay, ya, bekerja di rumah. Tapi pada saat itu kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan, salah satunya adalah tetap mendata. Nah, ketika di bulan Juni kemarin sudah mulai diaktifkan kembali, PPS sudah kita lantik, kemudian PPS sudah mulai bekerja terhadap hegemoni dunia yang ada kaitannya dengan faktor kesehatan. Kita menekankan bahwa di setiap lini penyelenggaraan, di setiap lini kegiatan, tahap demi tahap harus mengedepankan protokol kesehatan. Betul sekali. Minimal penyelenggara untuk PPK dan PPS itu menggunakan masker, kemudian sarung tangan sekali pakai, kemudian kalau untuk PPDP tetap menggunakan sipil pada saat melakukan pendataan dari rumah ke rumah. Nah, tahapan tentunya masih panjang. Hari ini tahapan kita sudah sampai dengan selesai coklit. Sudah selesai ya Pak? Sudah selesai coklit, kemudian ini mau persiapan untuk pelaksanaan pleno DPS di tingkat TPS. Nah, itu tahapan yang sudah kita lakukan sampai dengan sekarang. Nah, kemudian nanti di tanggal 3, di tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 kita baru akan melaksanakan pendaftaran bacalon. Itu tahapan yang sudah kita jalani dan yang akan kita jalani. Nah, kalau tadi ditanya sampai sejauh mana persiapannya, karena dikaitkan dengan bagaimana pilkada sehat, pilkada bahagia, kemudian pilkada sukses, tentu saja ada beberapa indikator. Indikator yang pertama bahwa kita tidak ingin penyelenggara itu menjadi klaster baru.
karena penyelenggara kita tidak ingin menjadi klaster baru di dalam persoalan yang menyangkut kesehatan. Betul. Yang selalu kita tekankan kepada teman-teman penyelenggara ad hoc di bawah dan jajaran sekretariat yang ada di 28 kecamatan, 311 kampung, itu tetap mengedepankan protokol kesehatan, kemudian tetap harus menjaga social dan physical distancing, karena memang itu sudah pesan dari pemerintah, dalam rangka menghindari terkontaminasi, menghindari virus corona itu penyelenggara jangan sampai terpapar. Nah, nanti di tanggal 9 pada saat pelaksanaan kita juga sudah menyiapkan satu bentuk pengamanan khusus bagi penyelenggara. Itu juga tetap menggunakan standar protokol kesehatan. Tetap menggunakan masker, tetap menggunakan sarung tangan, kemudian petugas-petugasnya nanti menggunakan seal. Kemudian bagi peserta yang tidak menggunakan masker pada tanggal 9, tidak menggunakan masker, pemilih itu akan diberikan masker. Dapat diberikan masker pada saat itu ya. Ada perlengkapan dari petugas. Dari kita tim penyelenggara. Dari penyelenggara. Nah, kenapa itu kita lakukan? Semata-mata juga kita ingin mengamankan bahwa penyelenggaraannya ini sukses, penyelenggaranya sehat, hasilnya bahagia. Gitu. Nah, jadi itu hal yang sementara yang dapat saya sampaikan. Adapun masih banyak lagi hal-hal lain yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan, tentu saja hiruk pikuknya COVID-19 ini tentu saja sudah menyita banyak waktu kita. Tidak hanya menyita waktu, tetapi juga cost-nya. Itu yang tidak semua masyarakat tahu. Anggaran pemerintah daerah yang disampaikan dengan kita itu adalah 48.750 M. Iya, betul. Dengan 2.390 TPS. 28 kecamatan, 311 kampung ditambah dengan 8 Pokja. Kalau kita pakai kali-kalian barangkali karena banyak sekali ya, TPS 2.390 dikali 9 orang. Kemudian di PPS itu ada 311 ditambah dengan 8 Pokja dikali 3 orang. Kemudian PPK ada 28 kecamatan dikali 5, itu juga semuanya butuh pengamanan, butuh kesehatan, butuh kenyamanan dalam rangka melaksanakan kegiatan. Terkait dengan COVID kemarin, beberapa waktu yang lalu, karena tadi pertanyaan adalah bagaimana persiapan penyelenggaraan, terkait dengan hal-hal yang menyangkut dengan proses penyelenggaraan itu, kita kemarin pada saat di bulan Juli kita sudah melaksanakan beberapa agenda pertemuan dengan pemerintah daerah terkait dengan maraknya virus corona. Anggaran yang 48,750 itu tidak mampu mengcover. Betul. Sehingga kita coba diskusi dengan pemerintah daerah melalui TAPD, melalui BPKAD dan seterusnya. Kemudian disepakati waktu itu oleh pemerintah daerah akan ditambahkan anggaran. Kita butuh anggaran sebetulnya 12 M. Nah, pemerintah daerah waktu itu tidak mampu. Karena menurut pemerintah daerah tidak mampu, yang representasinya waktu itu disampaikan oleh Ketua BPKAD, kami minta pernyataan tidak mampu itu. Yang kami sampaikan ke KPU RI melalui KPU Provinsi. Nah, surat itu disampaikan ke KPU Provinsi, kemudian karena pemerintah daerah tidak mampu, sehingga untuk pemenuhan kebutuhan APD-nya bagi penyelenggara, APD itu di-cover oleh APBN. APBN 5, sekian. Nah, itu adalah dari sisi anggaran. Dari keseluruhan persiapan sekaligus untuk penanggulangan COVID tadi itu ya, Pak ya. Dari beberapa persiapan atau tahapan yang sudah dilaksanakan daripada penyelenggara hari ini, ada nggak sih Pak kendala-kendala yang dihadapi nih khususnya untuk penyelenggara? Kalau kita bicara kendala, itu adalah bagian sebuah tantangan. Jadi kalau kita bicara kendala, itu buat kami juga peluang. Ya. Nah,
Salah satunya adalah luasnya kecamatan. Luasnya wilayah Lampung Tengah 28 kecamatan yang infrastrukturnya kita tahu sangat memadai untuk kita berjalan dengan penuh waktu yang panjang. Nah, kemudian yang juga menjadi yang juga menjadi tantangan buat kami adalah bagaimana mengedukasi para pemilih melalui teman-teman PPK dan PPS yang nanti akan dilaksanakan, supaya mereka tetap bisa datang di tengah-tengah pandemi COVID ini pada tanggal 9. Karena di semua media mainstream, media elektronik, media cetak dan elektronik di sana disampaikan bahwa stay from home, kami minta untuk keluar, ya kan? Betul. Untuk datang di TPS. Harus ya Pak ya. Harus karena kalau tidak hadir bagaimana? Seperti itu. Nah ini juga tantangan kan. Tapi juga itu peluang. Betul. Bagaimana peluang itu harus kita ambil, memberikan satu solusi kepada teman-teman PPK dan PPS untuk melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, supaya mereka tahu bahwa pilkada ini penting buat Lampung Tengah, terkait dengan bagaimana akan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin, siapa yang akan mengawal Kabupaten Lampung Tengah, siapa yang akan menjadi decision makernya. Itu kan nanti ditentukan tanggal 9. Nah, itu sosialisasi yang kami harapkan yang dilakukan oleh teman-teman PPK dan PPS. Itu tantangan sekaligus peluang. Kalau seandainya peluang itu bisa kita ambil, kami percaya bahwa minimal target pencapaian hasil pemilihan kepala daerah ini paling tidak setara dengan kemarin Pilgub. Ya. Kalau untuk setara dengan Pileg, saya pikir berat, tapi bukan berarti nggak mungkin. Karena kalau Pileg kemarin kan semua kalangan sosialisasi, baik DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, kemudian Presiden sendiri, kemudian juga DPD, semuanya sosialisasi. Semua masyarakat teredukasi dengan para bacalek-bacalek. Kalau sekarang kan enggak. Tapi itu kami jadikan, kami tangkap untuk kami jadikan peluang, tantangan-tantangannya. Betul. Untuk sosialisasi sendiri tuh Pak, untuk penyelenggaraan ini. Bagaimana teknis sosialisasinya itu Pak? Sebetulnya kalau bicara sosialisasi itu saya paling suka ya, senang gitu loh. Harusnya. Iya, karena ketika kita sosialisasi pasti kita berhadapan dengan semua kalangan. Betul. Yang berbeda-beda. Dari semua segmen, dari latar belakang pendidikan, suku, ras, agama, dan seterusnya. Tapi kalau kita balik lagi kepada persoalan sosialisasi, persoalannya yang pertama adalah menyangkut infrastruktur. Kalau kita mau sosialisasi, andai kata kita mau sosialisasi di Bandar Mataram, oke lah, kalau di Kecamatan Bandar Mataram barangkali sampai dari kabupaten sampai dengan ke Bandar Mataram barangkali mungkin hanya butuh waktu 1 jam. Tapi kalau kita bicara ke Sekring atas, Sekring bawah, ke SP1 sampai dengan 8, itu butuh waktu 5 jam. Hanya untuk sampai. Betul. Gitu kan. Nah, sementara teman-teman penyelenggara ad hoc di bawah inilah yang coba kita push untuk mereka juga melakukan sosialisasi dengan caranya. Nanti pada saatnya setelah pendaftaran bacalon, baru kami akan sampaikan bahwa teman-teman PPK dan PPS ini harus begini, harus begini, harus begini. Yang paling utama adalah menyampaikan sosialisasi bahwa memilih itu adalah hak. Kalau umpamanya haknya tidak kita ambil, bagaimana mungkin kita bisa mau mengharapkan sesuatu yang baik? Betul, pemimpin yang bisa memimpin. Seperti betul, itu. Karena representasi kapabel atau tidaknya tergantung dari berapa persentase keberhasilan proses pilkada nanti. Nah, jadi kalau sosialisasi ini sebetulnya menarik ya, tapi kadang-kadang banyak juga yang tidak memahami sebetulnya sosialisasi itu untuk pemilih, pendidikan pemilih, atau untuk sosialisasi saja. Nah, sedangkan kalau sosialisasi yang dilakukan untuk pendidikan pemilih itu kan bisa di sekolah-sekolah, SLTA, madrasah, pondok pesantren, dan seterusnya. Itu pendidikan pemilih karena dia berkelanjutan. Nah, tapi kalau umpamanya kita hanya bicara sosialisasi, berarti tentatif pada saat itu. Nah, yang paling bagus sebetulnya adalah kita melakukan sosialisasi kepada pendidikan pemilih.
mereka mendapatkan ilmu tentang apa itu pemilihan kepala daerah, mereka mendapatkan ilmu tentang, oh ternyata saya nanti tanggal 9 bisa milih loh, karena usia saya tanggal 17. Andai kata itu adik-adik atau teman-teman kita atau kerabat-kerabat kita yang masih duduk di kelas 2 atau kelas 3 SLTA, atau juga yang mereka ada di pondok pesantren. Nah, pada kesempatan ini juga kami juga mohon bantuan ini pada event ini, pada acara ini ya. Mudah-mudahan juga acara ini juga bisa membangun image, bisa membangun image masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, bisa membangun image masyarakat Kabupaten Lampung Tengah untuk juga mempunyai kewajiban bagaimana membesarkan proses pembelajaran demokratisasi dalam rangka mensongsong suksesi untuk mencapai mengharapkan dan mendapatkan pemimpin yang kapabel tadi terkait dengan persentase jumlah pemilih. Gitu. Luar biasa. Masih di seputar pilkada tentunya di SBL Suara Bumi Lampung.